pertanyaan itu datang semalam, saya membaca firman Tuhan yang isinya, barang siapa yang malu mengakui aku di depan manusia, maka aku akan malu mengakui engkau di depan Bapa yang di surga. Yang saya ucapkan seperti ini, asyhadu an la ilaha illallah wa Isa ruhullah. Saya nggak tahu yang kurung itu pendeta, Roh Kudus, Roh Allah. Tiba-tiba Gilbert berkhotbah, orang Kristen tidak bisa disantet. Apa gunanya sehat kalau mati masuk neraka? Bagi saya mujizat terbesar adalah nama saya tertulis di dalam kitab kehidupan. Harusnya di bulan April saya pindah agama, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan itu telah terjadi dalam kami. Sekarang setiap malam kami keluar dari Yesus begitu kan, sambil ada tulisannya, jika engkau jatuh dalam jurang yang paling dalam, jangan takut, jika engkau percaya kepadaku, maka aku akan menyelamatkanmu. Saking butuhnya obat saya waktu itu, saking kepinginnya saya lepas dari perasaan itu, saya imani perkataan itu. Iya, saya percaya Tuhan Yesus akan menolong saya dan menyelamatkan saya. Seketika itu damai sejahtera melingkupi saya. Rasanya kayak disiram air dingin tuh. Dingin rasanya, damai, sukacita melingkupi saya. Dan malam hari itu saya tidur nyenyak. Nggak mikir wanita itu lagi. Itu mukjizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus kepada saya, yaitu saya dilepaskan dari dosa lesbi. Hampir-hampir saja saya jatuh dalam dosa lesbi. Tuhan Yesus yang menolong saya. Yang saya semula di situ berpikir, wah, di penjara Malang memang semuanya bersih ya, sampai ngerokok pun kita nggak bisa gitu kan, betul-betul bersih. Saya mikir, wah, di sini tempatnya saya harus bertobat, betul-betul sholat tekun apa begitu. Tapi ternyata saya dengan sholat, tapi dengan mencari Tuhan Allah, saya malah menjadi jatuh dalam dosa yang lain, yang lebih parah dari sebelumnya, yaitu mencintai wanita itu kan. Itu mukjizat pertama yang Tuhan berikan pada saya. Lalu seketika itu, lalu dalam penjara ya, dalam penjara saya tetap masih kan belum boleh ke gereja atau apa. Tapi dalam penjara itu rasanya saya merasakan cinta mula-mula. Ada teman Kristen ngasih Alkitab kan, satu sel itu mungkin ada 3 teman Kristen gitu kan, ngasih Alkitab Perjanjian Baru, saya baca, diajarin cara berdoa gitu kan. Rasanya senang. Di diari saya pun saya tulisin, hari pertama ini saya kenal Tuhan Yesus, rasanya sukacita. Pokoknya saya cintanya kepada perempuan itu sekarang pindah ke Tuhan Yesus. Jadi apapun kegiatan hari itu saya tulis, begitu cintanya sama Tuhan Yesus saya tulis. Oh, Tuhan Yesus sangat indah. Padahal saya belum pernah merasa cinta seperti itu kepada Allah lain. Ya Allah, dulu nggak seperti itu. Saya tulis semuanya. Hari ini saya sukacita bersama Tuhan Yesus. Tapi di situ namanya lapas ya. Suatu saat saya pun kedengaran sama sipirnya, sama ibu-ibunya penjaganya. Saya ketahuan bahwa saya mengikuti Tuhan Yesus. Akhirnya saya pun dipanggil gitu kan. Akhirnya saya dipanggilin guru ngaji pribadi sama saya gitu kan. Dipanggilin guru ngaji supaya saya pun bisa kembali ke Islam lagi gitu kan. Akhirnya saya dipanggil, pada waktu itu saya ngomong apa adanya. Saya ngomong, iya Bu, saya mau masuk Kristen alasan begini. Terus ibu itu, oh enggak, kamu enggak gini, kamu harus mesti dipanggilin guru ngaji. Oke, dipanggilin guru ngaji. Guru ngajinya ngomong apa begini, nah itu enggak boleh begini. Daripada saya debat, saya cuma bilang, oh iya. Akhirnya berapa kali pertemuan, akhirnya saya dilepas. Tetap saya kembali ke sel. Saya pun tetap mempelajari, baca-baca Alkitab, memuji-muji Tuhan. Saya caranya memuji Tuhan nggak tahu. Saya mempelajari dari dari Mazmur, dari Perjanjian Baru, Perjanjian Lama gitu kan. Orang-orang memuji Tuhan di situ. Terus akhirnya pun juga ada kepala premannya penjara juga di situ gitu kan. Ditanyain saya, Dek, ya Bu, saya dengar adik sudah masuk penjara. Hati ini sudah dak dikduk. Bayangin, dia kepala premannya di situ.
Cuma pada waktu itu saya mau menjawab secara manusia, saya mau menjawab, oh enggak, mau menghindar karena takut. Tetapi sebelum pertanyaan itu datang semalam, saya membaca firman Tuhan yang isinya, barang siapa yang malu mengakui aku di depan manusia, maka aku akan malu mengakui engkau di depan Bapa yang di surga. Pada waktu ibu itu, kepala preman itu ngomong seperti itu, langsung saya ingat. Firman Tuhan itu hidup dalam pikiran saya dan hati saya. Waduh, daripada saya nggak diakui Tuhan Yesus di depan Bapa yang di surga, mending saya nggak diakui manusia, nggak apa-apa. Akhirnya saya jawab, oh iya Bu, saya sudah masuk Kristen sekarang. Akhirnya ibu itu begini, oh iya kalau begitu, nggak apa-apa, lanjutkan kalau begitu, mana alat sholatnya? Saya ambil ya, akhirnya alat sholatnya saya kembalikan ke beliau, karena pada dasarnya, karena sebelumnya memang saya pinjam dari beliau gitu kan, saya kembalikan, akhirnya saya tetap memuji Tuhan, tapi saya nggak boleh ke gereja, karena ada ancaman kalau saya pindah ke Kristen, katanya nggak dapat remisi atau apa, saya bilang, Tuhan Yesus yang akan memberikan remisi bagi saya gitu kan. Nggak apa-apa, nggak dapat remisi, nggak tahu kok bisa cinta begitu saya sama Tuhan Yesus, padahal saya dulu waktu Muslim nggak seberani begitu amat sih, tapi setelah ikut Tuhan kok cinta saya itu kok menggebu-gebu banget gitu kan, cinta mula-mula ya. Terus pada waktu itu terus akhirnya saya menjalani kehidupan bersama Tuhan Yesus, ada teman-teman yang pulang dari gereja dibawain firman Tuhan, di situ pun akhirnya tibalah waktu saya untuk bebas. Waktu bebas saya senang gitu kan. Terus akhirnya saya pulang ke bersama di rumahnya Budi saya itu yang ada di Bojonegoro. Saya pulang di situ, mereka belum tahu kalau saya itu sudah masuk ke Kristen gitu kan. Terus akhirnya pada suatu saat memang saya harus disuruh terbuka sama Tuhan ya. Akhirnya buku diari saya itu ketahuan sama eyang saya. Dan akhirnya eyang saya pun marah-marah. Pas pada waktu itu Budi saya kan bersih-bersih kamar. Akhirnya ketahuan itu diare, bilang sama nenek saya, Bu, ini Ningrum sudah masuk Kristen. Loh, langsung nenek saya darah tingginya kumat, langsung bunuh saja Ningrum itu, sudah bikin aib, sudah bikin gini, sekarang mau masuk Kristen, bunuh saja dia. Waduh, akhirnya saya telepon sama pendeta yang nginjilin saya dulu. Pendeta saya bilang gini, lari aja kamu, sebelum sebentar lagi kamu pasti nggak boleh keluar gitu kan. Iya, saya mau lari, ditunjukin lagi di gereja waktu itu, tapi saya nggak lari ke gerejanya yang ditunjukin pendeta, saya lari ke Surabaya. Di situ Surabaya saya nggak punya uang sama sekali untuk kos, tapi ada ibu-ibu baik yang menawarin saya kos-kosan, katanya nggak usah, nanti bayar aja setelah kamu bekerja. Bahkan ibu kos itu pun yang menyarikan saya pekerjaan waktu itu. Terus habis gitu saya mencari gereja terdekat di kos-kosan saya. Ketemulah gereja GPT Pantai Costa, dan saya dididik, dibesarkan, iman saya bertumbuh di situ, dan ketemu suami saya pun di situ. Suami saya ketua kaum mudanya situ dulu ya. Nah, di situ. Tapi namanya teman, saya waktu kembali ke Surabaya. Nah, disitulah saya masih belum bertobat 100%. Teman-teman dulu bahkan yang teman-teman dulu yang biasa saya nggak tahu narkoba, yang saya ajarin narkoba, marah sama saya. Oh enggak, saya sudah bertobat. Ganti saya diculik dalam arti dulu kamu yang kasih saya sabu-sabu, gini sekarang kamu ikut saya gitu kan. Enggak, kamu harus pakai. Akhirnya saya pakai juga. Tapi apa yang terjadi setelah saya pakai? Dulu biasanya saya pakai narkoba, pakai sabu-sabu, rasanya sukacita, damai sejahtera. Tapi nggak tahu setelah kenal Tuhan Yesus, saya pakai sabu-sabu, rasanya dalam hati itu pingin berdoa terus, pengen menyembah terus, rasanya minta ampun, oh ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan waktu itu kan. Terus akhirnya waktu saya kok pakai sabu-sabu kok begini ya rasanya. Terus akhirnya saya putuskan berhenti, tidak pakai. Dan akhirnya saya pun juga tetap pergi ke gereja juga, besoknya saya pergi ke gereja juga. Dan setelah saya pergi ke gereja waktu itu ibadah tutup buka tahun ya. Waktu itu ibadah tutup buka tahun, saya habis ke gereja, saya dan teman-teman pergi ke diskotik gitu kan. Pergi diskotik. Maksud hati pergi diskotik memang mencari sukacita gitu kan. Enggak tahu pada waktu itu padahal saya kenal Tuhan, tapi kok masih aja ndablek gitu kan ya. Terus habis gitu
Saya pergi ke diskotik pada waktu itu bermaksud ingin sukacita, happy sama teman. Saya beli inek, saya bayar tiket mahal karena tahun baru kan di situ. Nah, di waktu saya on berat, saya mikirnya saya pengen bahagia, pengen happy pada waktu itu. Apa yang terjadi? Saya dikasih penglihatan ilahi. Setelah saya on berat, saya kenceng, saya geleng-geleng kepala gini, saya buka mata. Ya Tuhan, saya kaget sekali. Ternyata apa? Saya melihat semuanya yang ada di diskotik itu menyembah setan. Sambil ada DJ yang ngomong asik, lalu kayak semua jemaah setan, kayak semua manusia itu terhipnotis oleh setan, bilang enak gitu. Saya kentara sekali, waduh Tuhan, mereka terhipnotis oleh setan. Oh tidak Tuhan, ampuni saya Tuhan. Nah di situ saya satu malam seperti rasanya kayak tidak enak sekali. Oh Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya mau pulang Tuhan, saya mau pulang Tuhan. Akhirnya teman saya kaget, gila, kamu gini mau pulang ya, kamu gini, kok mau pulang sih kamu, ini bayar tiketnya mahal, terus ini begini kamu kok mau pulang? Tidak, saya mau pulang hari ini juga, saya mau pulang. Bayang teman saya nggak ngizinin, saya harus tinggal di situ dengan keadaan berdoa terus. Tuhan ampuni aku, sambil berdoa sambil menangis, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Terus akhirnya pulang. Itu mujizat kedua, Tuhan lepaskan saya dari narkoba yang semulanya 7 tahun saya pecandu narkoba. Saya sudah dulu bude saya kepingin saya lepas dari narkoba. Ya bude saya itu memang ahli suka pergi ke dukun gitu kan ya. Biasa kan orang-orang Jawa gitu, orang pinter gitu kan. Rokok saya dikasih minyak atau apa supaya saya nggak pecandu narkoba lagi. Kamar saya dikasih apa. Tapi apa yang terjadi, saya taman dablek. Nenek saya yang sholatnya nggak terima 5 kali sehari, sholatnya tekun sekali, bahkan ada 7 kali 10 kali kan ada sholat sunnah apa gitu kan, dilakuin demi saya supaya bertobat. Dia lakuin wiritan, dia lakuin apapun supaya saya bertobat. Ternyata apa yang terjadi, saya makin larut gitu kan. Mama saya ketemu saya, ayo kamu masuk dalam kamar, wiritan 1000 kali, wiritan ini wiritan itu. Apa yang terjadi, saya bosan terus dan saya tetap nggak bisa ngilangin itu narkoba. Saya merasa waktu itu damai sejahtera hanya dari narkoba itu. Tapi setelah saya terima Tuhan Yesus, saya tahu damai sejahtera yang asli dan sejati dari Tuhan Yesus. Saya merasakan saya pakai sapu bukan lagi damai sejahtera. Rasanya nggak enak. Saya pakai ini pun rasanya nggak enak banget juga. Itu adalah mujizat yang kedua. Mujizat yang ketiga pun saya tuh masih nakal memang ya, masih nakal, masih ngerokok, saya masih masih nggak bagus gitu kan, apalagi ninggalin pekerjaan yang satu ini yaitu mencari uang yang nggak halal gitu kan. Saya memang bekerja sebagai sales marketing, tapi caranya pun juga nggak bagus gitu kan. Jadi bos-bosnya saya tawarin perempuan gitu kan, saya dapat komisi gitu kan, saya dapat komisi dari si cewek, saya dapat komisi dari nasabah, dari tamu gitu kan. Jadi dapat komisi dua-duanya, dan menghilangkan dosa ini tuh susah bagi saya karena dalam pekerjaan papa saya pun juga ditanamkan pekerjaan. Saya mikirnya pada waktu itu saya melihat teman-teman papa, lihat teman-teman sekelilingnya, pekerjaan halal apapun pasti jalannya nggak baik, nggak ada pekerjaan yang yang mulus baik halal gitu, nggak ada. Caranya pasti entertain ke diskotik atau kasih perempuan atau kasih narkoba atau apa gitu kan demi dapatin proyek gitu kan. Dan saya satunya di situ gitu, saya terapkan ilmu-ilmunya papa saya pada waktu itu kan. Dan pada waktu itu saya mikirnya paling ya dunia bisnis ya seperti itu gitu kan. Nah pada waktu itu saya memang kalau untuk melepaskan pekerjaan yang seperti itu gitu, rasanya itu berat banget karena uang saya banyak dari situ gitu kan ya. Akhirnya nggak tahu kenapa pada waktu itu saya kok rasa kayak dikejar-kejar dosa. Saya dikejar-kejar polisi, padahal ya nggak tahu polisi nyari saya apa nggak tahu. Kayaknya saya dikejar-kejar seseorang. Sampai saya pada waktu sendiri gitu kan. Pada waktu saya sendiri, saya sampai ngumpet di kolong kamar, saya ngumpet di bawah spray gitu. Tuhan tolong ampuni saya, Tuhan tolong ampuni saya. Saya lari ketakutan. Di saat yang saya terakhir kali ketakutan itu, saya nggak tahu, kayak ada seorang polisi telepon, dia nggak tahu maksudnya apa gitu, dan ada seorang telepon, saya tiba-tiba ketakutan sendiri gitu kan. Ketakutan sendiri, akhirnya saya lari di bawah kolong, lari, pokoknya sembunyi, berusaha menyembunyikan diri gitu, tapi nggak ketemu. Akhirnya saya sambil, Tuhan tolong saya, lepaskan saya dari ini, Tuhan tolong saya, lepaskan dari ini Tuhan. Ya Tuhan ampun Tuhan, saya mau berhenti, saya mau bertobat Tuhan, tolong saya, lepaskan saya mau berhenti, saya mau bertobat Tuhan gitu kan. Seketika itu
Saya ngomong, Tuhan saya berhenti, saya mau bertobat. Akhirnya saya buka selimutnya itu, saya kembali, saya datang ke gereja pada waktu itu. Bilang sama Bapak Gembala, Om saya mau ikut pelayanan ke pemulung-pemulung, saya mau ikut ikut pelayanan ke orang-orang miskin gitu. Akhirnya saya mengikuti pelayanan Bapak Gembala ke pemulung-pemulung. Bapak Gembala waktu itu nggak tahu pekerjaan saya aslinya bagaimana. Bapak Gembala melihatkan, Ruth, lihat itu ya. Ada orang miskin, mereka pemulung, nggak punya rumah, mereka nggak pakai sendal dekil, mereka tetap sukacita. Saya tanyain gini kan, saya jadi WL-nya waktu itu kan. Saya tanya, sukacita ibu-ibu, sukacita kak. Waduh, wah haleluya, mereka sukacita Tuhan, padahal mereka dekil, nggak pakai sepatu begitu, tapi mereka sukacita. Di situ iman saya dikuatkan. Bapak pendeta akhirnya berkhotbah, kita hidup bukan dari roti, tapi kita hidup dari firman Allah. Di situ iman saya, di situ firman itu nancep dalam hati. Rasanya saya punya bekal gitu, punya energi. Ya, saya hidup bukan dari roti, tapi saya hidup dari firman Allah. Disitulah saya punya kekuatan melepaskan segala dosa saya. Saya yakin saya bisa hidup. Saya nggak melihat, nggak melihat nanti makan apa, gini apa. Semuanya dulu sempat khawatir. Saya sudah terlanjur kehidupan glamor, kayak begitu gitu kan. Kalau saya harus lepaskan, harus bagaimana gitu kan. Akhirnya saya bermodalkan satu firman yang menancap dalam diri saya itu kayak makanan rohani itu ada dalam diri saya itu. Rasanya hati setiap kali mau grogi, mau khawatir, mau apa, tidak. Saya hidup dari firman Allah. Saya hidup bukan dari roti, tapi saya hidup dari firman Allah. Kebukti sampai saat ini Tuhan pelihara saya dan 12 tahun saya sudah bertobat mengikut Tuhan. 2008 saya dibaptis sampai sekarang. Bukti dulu saya sempat ngetes. Saya sempat ngetes Tuhan begitu Tuhan Yesus waktu awal-awal. Nggak pakai narkoba. Tuhan, saya dulu di Muslim itu paling paling berhenti itu 3 bulan. Jajal saya ikut Tuhan Yesus berapa lama sih saya berhenti ini gitu kan. Tapi lambat-lambat sudah 1 tahun. Lambat laun lagi sudah 3 tahun gitu kan. Dengan ditandai dengan mujizat demi mujizat. Tapi mujizat bukan dalam segi materi, bukan segi dengan segi keubahan rohani. Sehingga ada yang lupa, dulu nenek saya yang marah-marah ke saya, terus tiba-tiba saya pada waktu itu nggak lama kemudian setelah saya diubahkan, setelah saya nggak ngerokok, setelah saya nggak narkoba, saya kembali ke rumah gitu, sakit karena saya sakit ambeien, saya pulang gitu kan, saya nggak ke gereja, teman-teman pastori itu nyari saya yang ngangkat nenek saya gitu kan, yang nenek, Bu gimana Ruth gitu kan, kok nggak ke gereja gitu kan, terus akhirnya nenek saya menutup teleponnya dan bicara dengan senyum. Sekarang kamu sudah itu toh Kristen toh. Saya dalam hati, iya Nek gitu kan. Iya itu kamu dicariin itu loh. Kok kamu nggak masuk gitu kok dicariin ya? Coba saya dulu nggak masuk nggak ikut tahlilan jamiatan Yasin aja nggak ada yang nyariin, kamu kok dicariin ya? Baik ya berarti ya perhatian ya gitu kan. Wah baik banget ya perhatian. Saya cuma diem gitu aja kan. Terus akhirnya nggak lama kemudian setelah saya diubahkan, saya sudah bangun pagi, nggak ngerokok, sudah bisa memberi pemberian, ngasih uang gitu kan ke orang tua yang dulunya semulanya hanya menghabiskan gitu kan. Terus akhirnya saya kembali lagi ke Surabaya, pulang-pulang saya membawa calon suami gitu kan, yang dulunya adalah ketua Kamuda gereja itu. Saya dijodohin sama adiknya pendeta itu. Adiknya pendeta ngomong saya, Ruth itu diantar pulang modi. Saya mikir, enggak deh. Pada waktu memang saya nggak kepikiran untuk nikah. Nggak kepikiran sama sekali untuk menikah dulu. Dulu saya pikirannya cuman gini, pada waktu saya masih berjalan dengan pasangan saya yang menjual saya itu kan ada pernikahan, ada apa, dalam hati suka nangis gitu kan. Nangisnya begini. Lihat sinetron, lihat TV, ada orang menikah gitu. Apa iya kebahagiaan itu ada? Apa iya? Sedangkan saya melihat papa saya seperti itu, sehingga mama saya pun menderita, sehingga papa saya nikah 3 kali, sehingga mama tiri saya itu baik, tapi harus menderita juga gitu kan.
Saya pikir laki-laki semua brengsek gitu kan. Saya lihat-lihat di film pernikahan saling mencintai, apa iya itu ada, itu sebuah dongeng aja gitu kan. Dan saya nggak mikir tentang pernikahan sama sekali. Tapi tiba-tiba saya masuk dalam Tuhan, saya pun dilamar sama suami saya itu, saya pun nggak percaya kalau dia mencintai saya sepenuh hati. Saya bilang, kakak kok mau sih sama saya mantan napi loh. Semua teman-teman gereja pun tahu saya orang nggak baik karena saya bersaksi di situ. Cuma calon suami saya waktu itu ngomong, ya itu kan dulu, sekarang kamu kan sudah berubah gitu kan. Sebetulnya saya tidak mau karena alasan nggak mungkin dengan alasan waktu itu memang saya nggak ingin karena saya sudah punya anak gitu kan. Kamu bisa menerima aku tapi keluargamu belum tentu bisa menerima aku gitu kan. Tapi akhirnya suami saya membuktikan kesungguhannya, coba aja lah kalau kamu nggak percaya aku. Terus akhirnya saya dilamar, akhirnya saya bawa pulang suami saya ke rumah, ketemu nenek, ketemu bude, semuanya seneng, semuanya sukacita gitu kan. Tapi terus akhirnya ganti, nenek saya diintimidasi, istilahnya dimarahin oleh saudara-saudaranya gitu kan. Sama adik-adiknya nenek saya, yuk, manggilnya kan Yayu, itu namanya Yayu itu kakak gitu kan ya. Yuk, kamu ngapain toh kok ngizinin cucumu itu masuk Kristen, kawin dengan orang Kristen lagi? Ganti nenek saya yang bersaksi. Ya gimana? Dia berubah karena Tuhan Yesus kok. Ya mau gimana lagi? Dia berubahnya Tuhan Yesus. Ya enggak apa-apa loh. Dan nek jodohnya orang Kristen ya mau gimana lagi? Ya aku nyerah gitu kan. Kenyataannya yang mengubah memang Tuhan Yesus. Nah, disitulah nenek saya yang ganti memuliakan Tuhan, menyaksikan Tuhan bahwa yang mengubah diri saya adalah Tuhan Yesus, sehingga beliau mengizinkan saya masuk ke Kristen gitu kan. Akhirnya nggak disangka-sangka di pesta pernikahan saya, seluruh keluarga besar saya yang dulunya ya memang saya menjauhkan diri dari keluarga besar karena saya tahu siapa saya dulu. Saya seorang yang istilahnya memang membawa nama buruk, istilahnya saya itu seperti air comberan, sampah masyarakat lah. Memang keadaannya seperti itu gitu kan. Saya terkagum-kagum. Beliau semua yang sepuh-sepuh yang sudah tua datang ke pernikahan saya, yang mereka semulanya nggak pernah sama sekali nginjek gereja, mereka jadi nginjek gereja, datang menghadiri ke pernikahan saya meskipun ada yang pakai jilbab, nenek saya masih pakai jilbab, enggak masalah gitu kan. Saya seneng gitu kan, dan saya menangis di situ. Terus akhirnya setelah saya menikah, saya kembali ke masyarakat, saya menangis. Kok saya bisa diterima di masyarakat? Yang dulu semulanya saya nggak berpikir untuk bisa hidup kembali hanya angan-angan saja, ingin hidup bahagia, ingin hidup di masyarakat apa adanya, hanya angan-angan saja. Ternyata saya menikah, saya hidup di masyarakat sama suami, beli tanah di sebuah desa yang saya tempatin di sini. Mereka menghormati saya dan saya dipanggil Ibu Maudi gitu kan. Dan jemaat-jemaat gereja pun juga mengasihi saya gitu kan. Saya nggak menyangka aja dari kehidupan dulu yang seperti air comberan gitu kan, Tuhan angkat sedemikian rupa gitu kan, menjadi seperti saat ini gitu kan. Tapi disitulah saya nggak mau tinggal dalam kenyamanan. Disitulah saya nggak mau tinggal dalam kenyamanan. Di situ dimanapun saya berada, saya harus beritakan Injil. Saya harus ngomong bahwa dulu saya bukan orang baik. Saya dulu mantan pelacur, saya dulu mantan narkoba, bahkan dulu saya pun mau ikut-ikutan ngerampok karena suami saya pun juga bukan orang baik ya. Dulu pun saya juga jadi penada, bukan suami sih dulu, pacar saya, penada barang-barang curian seperti itu gitu kan. Kumpulan saya dulu hanya orang-orang jahat. Tapi saya bersyukur saat ini Tuhan ubahkan. Saya bisa hidup di masyarakat dan kebahagiaan itu memang ternyata ada. Saya memiliki suami yang takut akan Tuhan. Saya memiliki suami yang mengasihi saya segenap hati tanpa melihat kekurangan saya. Saya mengucap syukur, kadang-kadang saya nggak menyangka, dalam hati menangis. Tuhan, kok bisa gitu kan ya? Kok bisa saya seperti ini? Makanya menjadi beban saya harus kabarkan Injil dimanapun saya berada. Saya harus ngomong bahwa saya dulu bukan orang baik, tapi karena saya bisa baik, itu karena Tuhan Yesus. Kalau ada customer, kalau ada apa, ngomong aja. Orang ngomong. Dan secara manusia memang, siapa sih yang nggak malu memiliki pribadi yang seperti masa lalu yang buruk. Tetapi saya ingat orang Samaria. Orang Samaria adalah bukan wanita baik-baik juga.
Tapi dia waktu dijumpai Tuhan Yesus ngomong apa adanya tentang dirinya. Dia ngomong ke semuanya, ke semua orang tanpa malu-malu. Bahwa saya ini loh, bukan wanita baik. Tuhan Yesus tahu bahwa saya bukan wanita baik. Dia tetap ngabarkan, saya mau mencontoh itu. Rahab, seorang perempuan sundal dipakai Tuhan. Saya mencontoh itu. Jadi, saya mau terus bersaksi. Meskipun dulu saya bukan orang baik, tapi saya mau terus bersaksi. Dari bukan orang baik itulah Tuhan panggil saya. Disitulah Tuhan Yesus benar nyata bahwa Tuhan Yesus datang untuk mencari saya yang berdosa, mencari saya yang terhilang. Tuhan Yesus datang ke alam maut demi saya yang berdosa. Akhirnya Tuhan dapatkan saya dan Tuhan suruh saya jadi saksinya. Tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, kita ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta yang ingin saya islamkan gak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam.